Makanya mengapa orang sholat yang terburu-buru intuisinya rendah? Tidak intuitif. Tidak intuitif. Padahal intuisi adalah penggalian rasa yang paling dalam. Mengapa harus pelan-pelan dan tunduk? Yang dihubungkan adalah batiniah, ruhaniyah, yang semuanya masuk ke dalam rasa. Rasa inilah akan tajam. Jika di dalam sholat itu mencapai suasana keheningan, maka intuisi kita akan tajam. Makanya sebenarnya target untuk kecerdasan ada ketenangan, keheningan. Dalam keheningan itulah, misalkan satu contoh, kita bisa menggali secara alamiah di saat ada ancaman dari luar. Misalkan ada yang mengancam rumah kita, ada seorang maling yang mau masuk ke rumah kita, pasti tanpa sadar Mbak Sanas intuisinya akan dipasang. Dia tidak akan pikir ini ada maling, tapi yang dirasakan adalah intuisinya. Berjalannya intuitif, berpikirnya intuitif, bersembunyinya intuitif. Semua berserba intuitif. Itulah intuisi yang digali. Ya. Mengapa harus menunggu ada maling baru intuisi dibangun? Padahal di dalam sholat ada rasa yang dicapai, ya, yaitu rasa keheningan kepada Allah, yang itulah akan gelombang membangun intuisi dalam tubuh kita sehingga kita bisa menangkap ini baik atau tidak. Dan itu bisa dikaitkan dengan indahnya sholat, bahwa dengan sholat sebenarnya kita sedang belajar untuk bersabar. Contoh, bersabar untuk tidak cepat-cepat mendahului imam. Bersabar, tidak boleh sholat berjamaah tiba-tiba sebagai makmum dia lebih dulu mengangkat kepalanya dari imam. Sabar apabila ternyata imam membaca suratnya panjang, betul, atau sujudnya lama. Dan kesabaran itu akan bisa diaplikasikan sesudah sholat, bukan begitu Pak Abu? Iya, sebenarnya dalam sholat itu kan begini Mas Anas. Mengapa di Saudi Arabia, di Madinah itu banyak orang Indonesia yang kelimpungan sholatnya. Mereka rukuk lama, kita baru baca sekian kali tapi tidak selesai-selesai. Makanya terjadi buru-buru, kaget-kaget, kelimpungan, karena nggak terbiasa Pak Anas. Baik, Pak Abu, pasti banyak pemirsa yang ingin berkomunikasi dengan Pak Abu. 02158322 terbuka saat ini untuk Anda. Kami akan kembali lagi sesudah ini dan pastikan Anda tetap di Indahnya Sholat. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi dalam Indahnya Sholat, Ensiklopedi Islam Rahmat Semesta Alam, dan topik kita kali ini adalah sabar. Sangat cocok untuk Anda yang memang perlu pelajaran sabar hari ini, termasuk saya. Pak Abu, sudah ada Ibu Dewi di Palembang di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu Dewi. Saya mau nanya bagaimana agar sabar itu bisa menjadikan kita konsisten dalam melaksanakan sholat fardu dan juga sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya juga. Ya. Baik, Ibu Dewi, terima kasih banyak. Sudah cukup. Iya. Mbak Dewi, orang kalau pernah bahagia, orang kalau pernah merasakan kaya, pasti ketika uangnya tinggal sedikit dia langsung cepat bereaksi tubuhnya. Dia tidak mau kehilangan rasa itu. Orang pernah dicintai terus menerus, tiba-tiba tidak dicintai, maka rasa cinta hilang, maka dia cepat-cepat ingin mencari cinta itu. Nah, maksudnya kepada orang itu maksudnya. Betul. Jadi kalau Mbak Dewi bisa merasakan rasa khusyuk, tenang dan nyaman, hening luar biasa, pasti Mbak Dewi di saat hari ini tidak nyaman, dia akan cari yang enak tadi. Iya. Otomatis. Reaksi tubuh itu otomatis. Misalkan saya hari ini bahagia sekali, hari ini saya nyaman sholatnya, hari ini saya rukuknya nyaman. Tiba-tiba saya hari ini lupa, besoknya lupa, tiba-tiba drop. Daya khusyuk saya itu energinya hilang. Tubuhnya bereaksi. Saya tidak mau. Kenapa? Kadang-kadang kemerungsungnya keluar, emosinya gampang sekali keluar. Saya tidak mau kondisi ini. Saya punya pengalaman yang kemarin. Ternyata pengalaman kemarin itu tidak hilang Mbak Dewi. Rasa cinta yang sekian tahun yang lalu terhadap seseorang, Anda pernah menyimpan data itu. Anda bisa merecall pengalaman itu. Kadang-kadang muncul seketika pengalaman itu. Rasa itu masih ada. Rasa khusyuk saya yang kemarin itu masih ada. Allah mengatakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan mengalir ke dalam hatimu
dan akan tersimpan di otakmu dan tetap tidak akan hilang iman itu, ya kan? Bahkan terakumulasi dengan iman-iman yang kemarin. Itu jadi Mbak Sanas. Jadi bisa. Jadi tubuh ini punya kayak body clock. Jam tubuh. Ketika ada enak, dia akan otomatis akan ingin mencari tempat. Kalau begitu mudah saja sudah selesai ceritanya. Saya sudah dapat pelajarannya. Ya, kalau memang saya melatih badan saya untuk bisa sabar, untuk bisa bahagia, dan keputusan itu ada di tangan saya, di pikiran saya, betul, akan mudah saya untuk recall kembali. Langsung otomatis. Kenapa mesti setiap orang jadi kemrungsung? Ya, karena selama ini Mbak Sanas, otak ini kan tidak pernah menyimpan dengan benar. Sholat kita selama ini tidak disimpan dengan benar. Perasaan kita, kalau kita marah, dihayati marahnya. Saya marah mas, saya sedih mas. Tapi kok sholat kok nggak ada penghayatannya. Sedih saya hayati, berarti saya merespon apa yang saya rasakan dan otak itu. Di saat pengalaman itu nanti akan otomatis keluar. Begitu saya melihat dendam Mbak Sanas, dendam sama orang, itu diingat-ingat. Itu biasanya kan dendam langsung hatinya yang dendam. Betul. Jangan dikira dendam sudah selesai. Gua kagak ada apa-apa sama lu. Gua udah gak ada masalah dengan lu. Jangan sombong. Itu masih ada Mbak Sanas. Coba disebut nama orang itu, keluar lagi. Langsung keluar. Kan itu. Kalau kita maafkan orang, habiskan. Jangan sampai masuk ke DNA kita. Jangan masuk ke sel kita. Jangan sampai bervibrasi sampai ke ion-ion kita. Simpanlah yang positif saja. Positif saja. Makanya kenapa Rasulullah menyuruh kita jangan mengingat kesalahanmu, tapi ingatlah kebaikanmu. Kebaikan-kebaikan itu justru akan merecall sesuatu, nanti kita akan menjadi baik. Makanya betul. Dalam tobat jangan ingat dosamu. Banyak orang bohong. Saya tidak percaya mereka. Saya dulu penzina. Nggak mungkin begitu ngomongnya. Pasti saya dulu berzina. Dia sebenarnya merecall kenikmatan. Dia tidak mengatakan saya dulu berzina. Nggak mungkin. Lihat orang yang bertobat pernah sombong, dia pernah menjadi jagoan, Mak. Ya kan? Mesti ini orangnya keluar. Dia merecall pengalaman adrenalinnya. Gini. Waktu saya masih bergajul, masih jahiliyah, Pak. Saya pukul orang. Ini keluar semua Mbak Sanas ini. Neuronnya. Ya kan? Pengalaman mukul orangnya keluar. Gitu loh. Nggak, jangan ketawa dong. Iya. Ini serius. Saya lagi menertawakan diri saya, Pak. Ternyata, itu tadi. Jadi Mbak Sanas, ini sih keluar semua wajahnya. Orang yang mengatakan, saya tobat, gua waktu narkoba, sombongnya keluar Mbak Sanas. Dia jahatnya keluar sebenarnya. Dia menciptakan kejahatannya sebenarnya. Baik, Pak Abu menarik sekali. Ini semua orang di rumah pasti akan tertawa. Sebetulnya lagi menertawakan dirinya masing-masing. Kami akan kembali lagi sesudah ini. Termasuk saya loh Mbak Sanas.